Aku sama Dokter Reza kenapa intens sama Dokter Reza karena satu dia sohib, sohib kawan aku suami istri. Yang kedua dia mencurahkan semua kasus dia itu kepada aku dan tim lawyer Bang Biring. Bang Biring itu kan eh, kantor hukum kami gitu. Jadi aku tahu. Jadi ada pendekatan emosional yang melebihi dari hukum ini sebelum-sebelumnya gitu. Ya kan bisa aja Dokter Reza itu pakai Hotman Paris bisa. Dia punya duit. Dia juga bisa pakai lebih yang lebih viral ya bisa. Nah, kalau di kami kan kami tidak akan berlakukan namanya viral podcast itu nggak berlaku. Ya tetap fokus aja untuk bagaimana mengawal semua proses hukum yang sudah diatur dalam hukum acara dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana. Jadi nggak bisa dibelok-belok. Kalau mau dibelokkan, ya nanti kita lihat oh apakah ada pelanggaran data propam. Izin pamit ya, mau antar nenek tetangga suntik KB ya. Semangat, semangatin Dokter Reza, dok, karena banyak-banyak dihujat. Dia semangat selalu, pasti. Pasti dia selalu semangat. Apalagi di persidang, apalagi dia mah udah pengen kali persidangan itu langsung dia dipanggil. Ini kan nggak ada panggilan, belum panggilan. Jadi ya mau gimana? Ya sabar aja lah. Dia pengen kali, kapan sih aku dipanggil kan gitu. Biar apa ya? Prosesnya lebih lebih cepat rupanya. Tetap bersabar di dalam penjadwalan. Ya kita tunggu aja lah. Banyak kali akun-akun yang namanya Cocomelon ya. Tadi ada Cocomelon ini, ada Cocomelon lagi, beda DP-nya, beda PP-nya. Apa yang mau kalian tanyakan? Cepat, tanyakan lagi ya. Siapa kalian yang di Medan? Siapa yang di Medan? Putusan sidang NM sama Dr. Reza kapan dok? Masih lama. Ini kan kemarin eksepsi. Minggu depan ada balasan atau tanggapan dari JPU terhadap eksepsi. Kemudian setelah itu ada putusan dari hakim. Apakah dakwaan diterima atau eksepsinya yang diterima? Begitu. Dok, aku kok bingung ya, penafsiran pidana sembilan kuhap sama Bang Fahmi kok beda ya, Dok? Biasa. Namanya dia punya kepentingan pembelaan. Hal begitu nggak usah nggak usah dibingung-bingungkan. Yang pasti itu kalau udah baca 369 itu adalah satu bab dengan 368 tentang pemerasan, eh, tentang pemerasan kan. Ya sudah, kalau dia bilang tidak ada pemerasan, ya memang dia punya kepentingan kliennya, gitu aja. Dia dengan PD-nya wawancara di cumi-cumi, iya. Semangat, Doktip kan orang baik. Iya, semangat, Doktip. Dok, kenapa ya? Dok benci banget sama Dokter Andreas. Siapa yang dia suka, coba? Emang ada. Yang dia cintai siapa? Pertanyaannya aku itu deh. Coba, dokter mana yang dia cintai? Yang dia suka, yang dia akrab? Oh, jualannya harga eksepsi. Ah, daerah sangat dicintai. Ya udahlah. Simple-simple aja. Kita mengambil logika-logika sehat aja. Kenapa ya kok dia benci kali sama ini? Emang siapa yang dia sukain? Gak ada yang dia sukain. Ya kan? Siapa yang dia sukain? Tidak ada. Iya. Benar-benar cinta sama DRL. Dia pengen lihat titik DRL. Katanya udah sunat atau belum.
Kalau belum sunat, mau dia yang sunatin. Nggak jakit lagi bang, nggak. Kasih jus pinang dia biar tambah strong. Wah, jus pinang strong. Sama kopi jos. Iya, sama kopi jos. Kakak kan? Nah, gitu aja kita. Ngapain kok pusing-pusing? Halo dok, apakah sidang nanti pas ketuk palu DRG hadir? Kok ketuk palu? Bukan pas ketuk palu lah. Dokter Reza itu hadir saat panggilan saksi korban. Padahal sesama dokter sekolah tinggi kenapa saling menjelekkan? Saya nggak pernah sekolah ya dok. Ya, coba tanyakan pada beliau lah. Iya bener lagi dicandu dok. Iya lagi dicandu aku. Sinilah, lagi dicandu kopi aku. Nggak menjamin profesi S1, S2, S3 itu punya etika yang baik, nggak menjamin. Oh gitu ya dok, sip dok, makasih infonya. Tuh denger ya, penyembahannya pasti DRG bakal. Ya dia ngapain hadir kalau misal dalam dakwaan? Ngapain orang nggak ada nggak ada ininya kok, nggak ada panggilannya ngapain gitu loh. Terus eksepsi datang ngapain dia hadir? Nggak ada undangannya, undangannya dia saat diundang oleh JPU untuk aku kasih tahu ya samamu ya, undangannya begini nih. Ya, begini, aku kasih tunjuk samamu. Undangan untuk hadir di dalam persidangan. Contoh, coba kirimin itu ke ke WA Mitra panggilan Lana. Panggilan yang di grup holiday kirim ke aku biar aku kasih tunjuk sama ini. Sebenarnya Abang Justiper apa enggak sih menurutmu? Menurutmu aku Justiper, kalau aku Justiper ya setiap hari kerjaanku ya Justip dong. Kau harus mengerti, Justiper itu berarti cari makannya di situ. Iya kan? Cari sesuap nasinya itu di jualan Justipannya. Ya menurutmu aku kegiatanku apa? Hah? Masa kayak gitu harus dijawab lagi, harus dijelaskan kan enggak? Ada yang bisa jawab nggak? Banker. Banker berarti dia karyawan di salah satu bank. Ya kan? Cari makannya di situ. Sesuap nasinya di situ dia mencari apa sih namanya gajinya dari situ. Ya terus aku apa? Just tipper. Gimana sih? Oh ini dok jualan ubi yang dipermasalahkan orang ini kolak gitu. Bukan begitu. Gini, udah kau kirim itu? Belum. Oh, ah. Gini, kalau orang ini begini, karena komandonya itu nggak smart atau dia memang terfokus untuk mengalihkan atau membodohin netizen, sehingga ketika dia dikasih pisang, tau pisang, tau nggak pisang? Nah, kau tau pisang, ya kan? Kemitra, nggak ada masuk. Ketika foto pisang, nah mereka itu tipenya begitu. Kau kasih dia pisang, begitu begitu dia memberitahu aku ngasih pisang, harusnya kau ngasih tetap pisang kan, ya kan? Nah dia ngasihnya udah kolak.
Nah, surat panggilan tuh gini, surat panggilan. Nah, kalau udah ada ini, ya hadir Dokter Reza. Kalau nggak ada ini panggilannya ngapain dia hadir? Selama ini, kenapa NM aja hadir ya? Karena dia yang dipanggil-panggil terus. Kan dia yang bermasalah. Jangan bilang hadir dong, hadir dong. Ya nggak gitu. Kalau belum adanya surat ini dikirimkan. Ah, lihat nih ya. Nih, nih, ini suratnya. Nih, nih surat panggilan saksi. Nah, baru datang dia. Ini nggak ada dikasih sama Jamsa. Ngapain dia datang? Menggibah dia di dalam. Nengok-nengok kayak gini. Ngapain? Dia aja pekerjaannya banyak, pasiennya banyak. Ngapain pula dia melihat-lihat itu? Ada jadwalnya masing-masing. Yang bikin geli kok sampai nyerang personal sama. Nah, itu abaikan aja. Itu dia tadi yang aku bilang. Kita itu dikasih pikiran, nurani, kemudian kepintaran, kecerdasan, udah otomatis dari Tuhan Sang Pencipta. Tapi kalau kita memilih untuk jadi orang bodoh, siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah? Yang dia memilih lah. Dia memilih untuk jadi orang bodoh. Ogep itu, tau nggak? Ogep itu bahasa aku itu dulu di zaman aku SMP. Ya kan, Ogep itu kan bego kan. Itu dibalik gitu kan. Zaman aku SMP dulu. Ogep. Oh, biar lebih santai. Ya, dok aku berhenti pakai krim dokter, flagnya jadi tambah banyak. Gimana dok? Masuk ke WhatsApp, konsul lagi. Kenapa kok stop? Dilihat dulu. Ada penekanan di situ dalam edukasinya. Ya, pokoknya jangan damai sampai bopeng. Ingat kamu sudah dihina dok. Siap. Dok, ayo kalau Bang Raffi live ikut gabung boleh. Plan mention lah aku kalau Bang Raffi masuk live. Plan mention aku kalau Raffi live biar aku masuk ya. Biar gak sesat. Ya kan? Ya, nanti kalian mention aja. Aku pasti hadir lah. Bahkan siapapun misalnya rasaku itu tidak kalau sesat ya kita iniin lah. Kita luruskan gitu. Bukan berarti ya tetap yang beretika lah. Jadi, gara-gara kasus-kasus begini, kalian pun udah bingung mau memilih skincare yang mana. Jujur aja pasti kan. Aku pakai skincare yang mana ini? Yang ini katanya overclaim, yang ini banding ini. Ke distract kalian pemikirannya. Udah nyaman pakai ini, oh karena ini jadi salah, kalian tinggalkan. Kan kayak gitu kalian. Iya kan? Seru di sana nggak ada nyolot-nyolotan lagi kan kalau beda pendapat. Kalau setelah buset bahang, oh ya oke. Okay. Kalau pakai Wardah ya pakailah Wardah. Nyaman kok pakai Wardah, pakai Wardah. Nyaman kok pakai Dior, pakai Dior. Nyaman kok pakai punya aku, pakai punya aku. Nyaman kok pakai punya DRL, kok pakai punya DRL. Pakai Salah Sofia, kok pakai. Ya bodo amat aja dengan orang mereka yang suka entah apa-apa omongannya gitu. Iya, pakai pakai bedak dingin orang ini terakhir ini. Pakai bedak dingin. Beras itu kau giling, kau taruhlah ke muka, mau kau tambahin kunyit dikit biar ada kuning-kuningnya. Zaman-zaman dulu kayak gitu ya skincare. Ya kan? Kau giling beras itu bedak dingin katanya. Kau kasih kalau kau kasih rempah-rempah namanya parem. Kayak orang karo-karo itu parem. Biar nggak masuk angin. Kau taruh di kakimu. Gitu-gitunya. Ya kan? Kau itu pun kau bilang nanti overclaim. Terus ke ladang, betul.
Ladang kau nggak ada, cuma pakai pakai kain gininya dia. Nggak ada sunscreennya. Tapi dikasih ya bedak-bedak dingin itu. Kan ditaruhnya gini. Udah, udah digilingnya tuh udah banyak kan dijemur-jemur dia lah itu kan. Terus diambilnya satu kecil-kecil, set. Ditaruhnya air, dah tinggal tepuk-tepuk. Dah beladang dia ke Juma. Ke Juma lah dia ke ladang ke sawah. Dicabutnya lah rumput-rumput itu, ditanam dia lah padi itu. Cantik-cantik aja mukanya. Skincare Nikita Mirzani best boy. Iya, bagus. Dok Perry mana? Gak tahu aku dia di mana. Hah? Kenal lah dia dipanggil-panggil Doktip. Perry, Perry ya. Nah, cinta Doktip sama dia? Iya. Pakai pakai skincare Nikita Mirzani ya boleh. Suka kau pakainya, nyaman kau pakainya kau pakai. Begitu, kan nggak ada masalah. Isi perut lembu bagus dok, banyak mineralnya hijau-hijau. Ya, jadi kidu-kidu ya kan, jadi makanan olahan si olahan makanan karo. Sampai ada yang ngaku di dia teman kuliahmu dok, ikut julitin kamu dok. Ya udah nggak apa-apa, silakan saja. Berarti ya satu satu suara mereka, bersekutu mereka. Apa masalahnya? Dok, tanggapan Cecen yang soal judol itu gimana? Bukan urusanku. Dan aku tidak tahu Kak Popo Cecen. Itu kan suami Kak Fitri. Aku kenal sama Kak Fitri aja. Sama suaminya aku tidak berkawan. Jadi ya nggak aku tahu. Ngapain aku tanggapin. Kalau aku tanggapin cuman asumsiku aja. Nanti jatuhnya fitnah. Kalau misalnya aku bilang, kok Cecen baik-baik aja, bagus, tidak seperti itu. Kau bilang, kau tutup-tutupin. Nah, berarti memang suami Kak Fitri itu yang, dok, ya apanya yang dimaksud. Kalau kok Cecennya memang suaminya. Tapi kalau misalnya perbuatannya mana lah aku tahu, mana aku kenal.